Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membuka kelas dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir. Siapa tuh? Aina. Baina kenapa ya? Izin. Izin. Oke. Izin kemana tuh? Pada acara. Oke. Di pertemuan pertama ini, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita siap-siap dulu. Alat tulisnya disiapkan, terus juga HP-nya disimpan dulu. Nanti boleh dipakai setelah pembelajarannya atau saat pembelajaran dibutuhkan. Oke. Nah, dari gambar ini nih, ada yang tahu nggak? Ini tuh tentang apa? Tapi ini gambar yang pertama deh, apa nih? Ada yang bisa nyebutin nggak ini gambar apa nih? PCR. Oke. Terus ini vaksin. Terus ini sakit. Ya, oke, dirawat ya. Ini PSBB ya, apanya dari PSBB itu apa? Pembatasan. Dari gambar ini teman-teman masih ingat nggak apa sih yang kita udah lewatin? Pandemi COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Nah, oke, selanjutnya. Nih, ini ada gambar lagi nih. Gambar apa nih? Bisa disebutin nggak? Ini gambar apa nih? Flu. Terus sampingnya? Air. Kemudian rabies. Demam berdarah ya. Terus ini terus ini apa ini? Tembakau. Penyakit pada tembakau. Oke. Nah, dari gambar-gambar ini ada yang bisa tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Virus. Kita akan belajar tentang virus. Jadi apa sih virus itu? Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin yang dari kata virion, artinya racun. Nah, pengertian dari virus itu sendiri adalah organisme mikroskopik yang berukuran sangat kecil. Nah, dia itu hidupnya menginfeksi inang dan hidup di dalam sel organisme biologis. Kemudian ukurannya itu berukuran diameternya itu sekitar 20 nanometer sampai 400 nanometer dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Jadi karena tadi ukuran sangat mikroskopis atau sangat kecil, jadi virus itu hanya bisa dilihat melalui apa? Mikroskop elektron. Kemudian, kapan sih virus itu ditemukan? Gimana sih sejarahnya? Nah, sejarahnya itu virus ini tuh ditemukan tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Nah, itu melalui apa? Melalui pengamatan penyakit bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Dan tadi sudah ada gambarnya ya, bintik-bintik kuningnya ini. Nah, bintik-bintik kuning ini itu adalah virus penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kemudian tahun 1935 Mendel itu berhasil mengkristalkan partikel yang menjadi penyebab bintik-bintik ini. Nah, partikelnya itu disebut dengan TMV atau tobacco mosaic virus. Nah, terus gimana sih karakteristik virus? Nah, virus itu karakteristik yang pertama itu dia bukan berupa sel atau aselular. Jadi dia hanya memiliki beberapa dari bagian-bagian sel itu. Kemudian virus itu sendiri itu tidak punya sitoplasma atau organel. Jadi dia hanya terdiri dari RNA atau DNA saja. Nah, hanya dapat bertahan hidup dan memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kalau virus itu berada di luar
organisme yang bukan hidup, virus itu nggak bisa hidup. Gitu. Contohnya virus itu berada di meja ini kan tidak hidup ya. Nah, dia hanya bisa bertahan beberapa saat, misalnya beberapa jam, setelah itu dia akan mati. Berbeda dengan virus yang berada di dalam makhluk hidup, contohnya berada di dalam kita, gitu, berada di dalam tubuh kita ini kan makhluk hidup, dan dia itu terus akan memperbanyak diri dan bisa hidup di dalam tubuh kita dan menginfeksi kita. Kemudian tadi yang sudah Ibu jelasin bahwa virus itu hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat saja, DNA saja atau RNA saja dengan selubung protein atau kapsid. Kemudian virus itu dapat dikristalkan seperti benda mati. Yang tadi Ibu bilang kalau misalnya dia ada di luar makhluk hidup, dia itu bisa dikristalkan seperti benda mati. Kemudian virus itu dapat hidup dengan stabil pada pH di antara 5 sampai pH 9. Jadi di luar pH itu ada beberapa virus yang bertahan, tapi masih memungkinkan untuk virus itu mati gitu. Jadi di luar pH itu virus itu sulit untuk bertahan hidup. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas ya? Oke, jadi untuk pertemuan pada hari ini itu materinya cukup di sini saja. Nah, setelah ini nanti ada diskusi kelompok. Ibu akan bentuk 2 kelompok. Mungkin supaya mudah kita bentuknya kelompok depan dan belakang aja ya. Oke, kelompok depan terdiri dari Mbak Firda, Mbak Alia, Mbak Agus, sama Mbak Aul. Kemudian yang di belakang terdiri dari Mbak Widi, Mbak Syifa, Mbak Fatin, Mbak Zahrul, sama Mbak Lili. Diskusinya apa sih Bu? Nah, diskusinya ini dari gambar tadi kan teman-teman udah tahu nih apa aja nama penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, sekarang teman-teman cari tahu virus apa aja sih yang menyebabkan penyakit ini. Tadi ada flu, ada cacar air, ada AIDS, ada apa tadi nih? Rabies, kemudian ada DBD, sama ada mozaik ya, nama penyakitnya. Nah, dia dicari penyebabnya. Soalnya sama semuanya ini, dapat soalnya sama. Kemudian ditambah satu pertanyaan, mengapa terdapat pendapat bahwa virus itu bukan tergolong sebagai makhluk hidup? Oke, Ibu kasih waktu 3 menit cukup? Cukup 3 sampai 5 lah ya? Ya. Oke, monggo. Jangan lupa ditulis ini ya, ditulis di kertas selembar, tulis nama kelompoknya.
pahami. Yang pertama itu disebabkan oleh virus influenza, kemudian yang kedua disebabkan oleh virus varicella zoster, yang ketiga itu disebabkan oleh HIV atau human immunodeficiency virus, dan yang keempat itu virus Lissa virus, yang kelima virus dengue, yang keenam itu ada tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang kedua melewati hasil diskusi kelompok 2. Kenapa virus itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup karena virus tidak memiliki sel atau organel sel atau membran sel, serta virus tidak memiliki metabolisme energi dan tidak bereproduksi secara mandiri atau bereplikasi dengan menyerang sel-sel hidup. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, kan tadi udah dijawab nih. Ada yang mau nyebutin nggak? Pertanyaan pertama deh. Kenapa? Dari sini, dari gambar yang pertama. Itu gambar apa? Flu. Terus penyebabnya apa? Virus influenza. Kemudian gambar yang selanjutnya? Penyebabnya? Virus varicella zoster. Gambar yang ketiga di penyebabnya HIV. Apa itu HIV? Kemudian gambar yang keempat penyebabnya Virus Lissa virus. Oke. Ke yang kelima penyebabnya Dengue. Iya. Dan yang terakhir tadi sudah Ibu jelasin, udah ada skillnya ternyata dia. Kita cek apakah benar. Sudah benar teman-teman semua. Kemudian tadi ada pertanyaan kan di akhir juga, kenapa virus ada yang berpendapat bahwa virus itu bukan termasuk makhluk hidup. Kenapa? Dia bisa katakan? Karena itu bisa bereproduksi kalau udah nyerang sel hidup, maksudnya kayak nggak bisa mandiri. Bisa aktif kalau Ya, alasan yang pertama bahwa virus itu bukan berupa sel atau selular. Kemudian tidak melakukan metabolisme. Kenapa? Ketika dia hanya bergantung pada hospes atau inangnya untuk tetap hidup. Kemudian hanya dapat memperbanyak diri di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Terus tadi tersusun hanya dari satu asam nukleat saja, hanya DNA atau RNA saja. Kemudian dia dapat dikristalkan atau dimatikan seperti layaknya benda mati, seperti itu. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa nyimpulin nggak apa aja yang udah kita pelajari tadi? Monggo, siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Yang berani nih, ayo angkat tangan. Winda. Oh, Mbak Winda. Siapa? Ayo gantian. Siapa tadi? Tunjuk nih. Ditunjuk. Bapak Tim. Siapa? Ayo. Lili. Kita nggak baca apa-apanya. Ya, bagus. Apa? Siapa? Ayo. Jadi Ya. hari ini kita sudah belajar tentang virus. Iya, Tadi udah dijelaskan tentang pengertiannya virus. Iya. Tadi udah dijelaskan juga tentang sejarahnya, gimana kok bisa virus itu ditemukan. Iya, betul. Lalu juga sudah disebutkan beberapa penyakit yang disebabkan virus. Sama tadi yang terakhir ada diskusi terkait kenapa kok virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Iya. Ya, terus juga tadi kita sudah belajar tentang karakteristik Virus. apa itu virus, tentang apa itu bagaimana sejarah virus, bagaimana dan apa saja karakteristik virus itu kita sudah belajar hari ini. Nah, ternyata virus ini itu sangat dekat ya di kehidupan kita. Contohnya tadi sudah banyak kasusnya, bahkan yang baru saja kita lewati selama kurang lebih 3 tahun ya pandemi COVID-19 ya. Ya, kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Nah, jadi dengan mempelajari
virus, kita jadi tahu bahwa ternyata makhluk sekecil itu pun bisa loh menyebabkan dampak yang luar biasa gitu kan, bahkan yang tidak terlihat. Nah, jadi mungkin bisa lebih berhati-hati terhadap apapun itu gitu ya. Nah, mungkin seperti itu dulu dari Ibu. Kita lanjutkan minggu depan. Nanti Ibu akan lanjutkan materi ini. Oke, sekian dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.